Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi Warta SKG sebagai kelanjutan dari sosialisasi dan audiensi tata kelola wakif dan SKG beberapa waktu yang lalu. Oke, kita langsung saja. Aplikasi Warta SKG ini aplikasi yang online ya, cloud ya, jadi tidak perlu ada proses instalasi begitu, bisa diakses menggunakan handphone, laptop, PC, asalkan ada koneksi internet begitu. Langkah pertama, buka browser ya. Ini saya menggunakan browser Chrome ya, Google Chrome, bisa menggunakan Mozilla Firefox atau Opera begitu ya. Yang penting koneksi internet, kemudian Anda ketik alamatnya ya, ini namanya address bar, ketik sini alamatnya warta skg.tasbih.or.id ya, jadi tidak perlu ada https ya, langsung aja diketik seperti ini. Nah, ini yang tulisan besarnya, ketik warta skg.tasbih.or.id begitu. Nah, kalau sudah nanti akan muncul aplikasi seperti ini. Kemudian Anda akan diminta untuk memasukkan username dan password ya. Username dan password sudah disiapkan oleh tim khusus. Nanti dari masing-masing cabang bisa meminta ke tim panitia pembangunan pusat pondok pesantren. Nanti akan diberikan username dan password. Passwordnya dibuat sama ya secara default. Nanti setelah login wajib untuk mengubah ya. Nanti kalau sekiranya lupa bisa minta tolong untuk diresetkan sama tim. Ini saya mengambil contoh cabang Jerakah ya, dengan password 4 karakter ya, saya katakan karakter karena ini tidak hanya angka begitu. Kemudian login. Nah, tampilan pertama nanti masing-masing cabang akan mempunyai dashboard seperti ini ya, contoh seperti cabang Jerakah ini di tahun 2021. Nah, ini saya jelaskan kembali. Grafik ini menunjukkan indikator ya, pencapaian ya, seperti kemarin yang sudah saya sampaikan. Seperti ini, dana seharusnya masuk dari 213 anggota SKG itu berdasarkan nominal kesanggupan dari masing-masing SKG, kemudian dikalikan jumlah SKG dan durasi bulan begitu. Misal ini ada 296.520.000 sepanjang tahun 2021 mulai Januari sampai Desember. Itu hanya tercapai 214 juta ya, 790.000. Di sini yang mengalami tren menurun. Ya, ini nanti kita bisa upayakan dengan aplikasi ini, tren ini, grafik ini bisa stabil ya, diusahakan syukur-syukur bisa naik gitu. Nah, langkah pertama Anda harus mengubah passwordnya dulu ya. Mengubah passwordnya ini yang tadi diberikan secara default, ini harus diubah. Passwordnya bebas, yang penting mudah diingat ya, dan tidak mudah ditebak oleh orang lain. Kemudian nomor HP ini nanti bisa diubah-ubah ya, ini nomor HP dari petugasnya begitu. Untuk nama user bisa diubah bisa tidak, tapi yang wajib adalah password ini begitu ya, sehingga kalau passwordnya tidak ubah nanti kan cabang lain mungkin kalau iseng kan bisa masuk. Nah, gitu. Oke, kalau sudah diubah tinggal di save begitu ya. Oke, kemudian kita bisa lanjut ke apa yang berikutnya. Langsung saja masuk ke data broadcast ya. Ini ada data sahabat Kanjeng Guru ya. Ini ada wakif dan sahabat Kanjeng Guru. Ini untuk jariah, ini untuk wakaf ya, wakif ya. Yang pertama pilih dulu tahun periode yang akan diinputkan ya. Kalau katakanlah Anda ingin masukkan 2022 ya, silahkan pilih tahun 2022. Ini kemarin sebagai contoh ya, ini saya hapus dulu.
Ini bisa dihapus satu persatu. Oke, anggap saja ini posisi masih kosong. Nah, nanti langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengimport ini ya, mendownload dulu, download template. Ini penting sekali ya. Jadi nanti sistem pelaporan itu sesuai dengan format yang sudah kita sediakan. Sekali lagi, klik tombol import, download template, kemudian masuk ke sini, kita save saja. Ya, ini SKG katakanlah, ditambahi kata Jeraka. Nanti bisa ditambahin nama filenya dengan nama file cabang masing-masing. Klik simpan, kemudian dibuka. Nah, dari file ini bisa diperhatikan, jangan pernah mengubah formasi atau format yang sudah disediakan oleh tim begitu ya. Jadi tugasnya nanti hanya mengisi angka 1 sampai bawah begitu. Ini untuk Jariah SKG ya. Silahkan bisa ditulis koordinator terlebih dahulu. Misal koordinator saya ya atas nama Siswanto begitu. Kemudian nama SKG-nya siapa? Katakanlah di sini ditulis Joko Pambudi. Kemudian di sini Maulana. Kemudian di sini ditulis Sidik umpamanya. Nah, koordinator ini tetap namanya sama ya. Ini berarti saya membawahi 3 SKG. Kemudian masing-masing kesanggupannya berapa gitu kan. Silakan ditulis saja. Katakanlah untuk yang Joko Pambudi ini 150.000 per bulan. Kemudian yang Maulana 250.000 per bulan. Kemudian yang Sidik katakanlah 100.000 per bulan. Nah, ini wajib diisi ya. Nah, kemudian untuk yang saat ini adalah bulan Januari, silahkan diisi ya jika memang dari SKG ini melakukan penyetoran dana jariah ke pengurus begitu ya. Jika tidak, terlewatkan pada bulan Februari atau Maret nanti bulan yang akan datang diisi 0 ya. Jadi kolom ini tidak boleh kosong. Ini katakanlah Januari, anggap saja Joko Pambudi ini bayar gitu ya 150.000. Kemudian Maulana juga dan Sidik. Nah, berarti pada bulan Januari 3 SKG ini sudah melakukan pembayaran yang diterima oleh pengurus ya. Ada uangnya, kemudian ada datanya. Nah, bagaimana dengan bulan berikutnya begitu? Nah, bulan berikutnya ini walaupun sekarang masih Januari, ini harus tetap diisi dengan angka 0 ya. Jadi tidak boleh kosong. Nah, angka 0 ini cukup di coloning gitu ya. Ini perhatikan, taruh di pojok sini sampai bentuk plusnya itu kurus ya. Ini kan gemuk ya, ini kurus. Terus kemudian tahan, geser sampai pada bulan Desember. Nah, begitu. Sampai bulan Desember ya, sampai sini. Kemudian yang ini juga sama ya. Jadi untuk menyingkat waktu, yang gampang adalah ini di blok, ya toh? Atau ya manual tidak apa-apa, ditulis 00 begitu. Kemudian ini tinggal ditarik ke bawah. Nah, berarti untuk Februari, Maret, April semuanya masih kosong. Begitu juga dengan jumlah, ya silahkan dijumlah katakanlah 150.000 ya 150.000. Ini yang 250 juga 250.000. Ini 100 juga 100. Atau mungkin contoh SKG ini bayarnya tidak hanya Januari, kebetulan dia punya rezeki, dia bayar mungkin sampai beberapa bulan ke depan. Katakanlah Maulana ini bayar sampai Juni.
tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Nanti di sini langsung ya, katakanlah nih 250, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 1.200.000. Nah, seperti ini. Ini juga sama, katakanlah seperti Sidik ini ternyata dia bayarnya sampai beberapa bulan ke depan, sampai Agustus gitu ya. Berarti sampai pada bulan ke-8 ya, berarti ini tinggal ditulis 800.000. Ya, kalau mengenai yang ini Anda bisa menggunakan cara manual, kalkulator atau bagaimana ya, silakan, yang penting ini diisi, yang nominalnya harus sinkron. Kemudian yang paling penting nomor handphone tidak boleh kosong begitu ya. Ini bisa ditulis, ini misal ya, 0812345678, ini misal saja. Nah, angkanya ini memang dari untuk angka 0 kan tidak bisa kosong ya, jadi ini cukup ditambahi tanda kutip atas seperti ini ya. Nah, kemudian seperti ini. Nah, kemudian bisa, katakanlah ini juga dibuat sama seperti ini. Nah, ini data sudah siap ya, jadi tinggal disimpan ya, tinggal disimpan. Nanti di sini kalau banyak ya nanti tinggal ditambahkan begitu. Jadi file-file ini nanti akan terus dipakai ya, jadi tidak perlu ini Januari Februari, tidak perlu. Jadi cukup satu file yang kemudian nanti akan dipakai terus berulang-ulang begitu. Nah, kalau sudah selesai sampai sini, kembali lagi ke sini, kemudian kita lakukan import. Klik tombol import ya, pilih filenya, katakanlah ini ya, yang SKG Zakah tadi, kemudian open, klik import. Koneksi ini juga akan tergantung pada koneksi internet ya, tidak perlu koneksi yang kuat ya, yang penting stabil begitu. Nah, jika isian tadi diisi dengan lengkap, maka akan ada keterangan sukses ya, data berhasil diimpor. Nah, kalau tidak lengkap maka akan ada pesan error begitu ya. Misal tadi seperti di sini yang harusnya diisi angka 0 tapi tidak diisi, maka sebelum mengimpor dicek kembali data-datanya itu. Nah, setelah sampai proses ini, kemudian silahkan lakukan broadcast ya. Kalau data Anda itu jumlah SKG-nya banyak sekali, di atas 100, maka proses broadcast-nya mungkin dilakukan secara bertahap. Jika Anda ketika melakukan broadcast, koneksi internetnya tidak stabil. Tapi kalau koneksinya stabil, bisa langsung kirim semua. Tapi kalau yang tidak stabil, bisa dikirim per 100 atau per 50 ya. Kalau ini secara default kan tampilnya 10, ini bisa dipilih, katakanlah tampilkan 100 begitu. Kalau ada 200 ya berarti ditampilkan 100, terus tinggal klik kirim data terpilih. Nanti kan ini kalau diklik seperti ini kan, nah, ya kan, kirim data terpilih. Jadi nanti gelombang pertama 100 dulu, ketika sudah selesai berhasil langsung dilanjut, tidak apa-apa. Jadi tidak 100 hari ini, 100 kemudian besok, tidak perlu. Jadi 100 dikirim, kemudian berhasil, langsung diulangi kembali. Itu jika kondisinya koneksi internet Anda kurang stabil. Tapi kalau koneksinya stabil atau datanya sedikit, langsung bisa klik kirim semua. Ini saya milih kirim semua, diklik, kemudian sukses mengirim broadcast. Nah, setelah sampai sini, ada satu kali langkah ya yang harus dilakukan adalah Anda melihat di broadcast terkirim ya. Ini, maka di sini statusnya pending. Ya, karena sistem ini kan dipastikan dulu masuk ke terminal terakhir istilahnya, kemudian dipastikan baru dikirim semua pesan. Kalau di sini ada 100, ya di sini pending 100 begitu. Nah, kemudian tinggal diklik kirim semua pesan, kemudian klik iya kirim. Maka akan seperti ini. Jika datanya banyak, prosesnya juga akan cukup lumayan ya, membutuhkan proses ya. Kalau ini hanya 3 ya cepat gitu, tapi kalau sampai 200 biasanya ya butuh sekitar setengah menit begitu ya untuk proses eksekusinya.
Nah, kalau sudah selesai, kemudian klik tombol kembali. Itu tadi cara broadcast untuk Jariyah SKG. Nah, bagaimana dengan yang wakif? Prosesnya juga sama ya. Jadi Anda tinggal klik data broadcast, klik wakif ya. Ini saya hapus dulu umpama. Nah, sama prosesnya. Yang pertama adalah klik tombol import, kemudian download template. Kemudian di sini tambahi Drakah gitu umpamanya. Nah, kemudian dibuka filenya, kemudian diisi. Ya, ini contoh ya. Mungkin saya perbesar sedikit. Ini ada isian-isian ya yang nanti perlu diisi. SKG pencari wakaf atau petugas wakaf ya. Seperti kita ya, kita sebagai jamaah tasbih juga SKG yang kemarin-kemarin mungkin sudah melakukan pencarian wakaf ya dengan dana dari pihak lain. Berarti pihak lain itu wakif namanya ya. Kita adalah petugas wakaf atau SKG pencari wakaf. Nah, ini misal ada nama Agus begitu ya. Kemudian sebutan pencari Bapak gitu ya. Atau ini bisa diisi sembarang ya. Nanti ini bisa di sistem itu bisa kita sederhanakan gitu. Karena formatnya seperti ini ya. Diisi apa sembarang enggak apa-apa. Yang penting diisi ya. Kemudian yang penting adalah wajib diisi ya. Ini wajib diisi. Saya beri tanda ya. Ini wajib diisi. Ini juga karena ini nanti bagian dari variabel yang akan terkirim begitu ya. Kalau ini kan bisa kita kesampingkan gitu, tapi bisa tetap diisi. Kemudian total perolehan wakaf. Katakanlah ini saudara Agus katakanlah. Dia baru saja mendapatkan wakaf 200.000. Nah, dengan cara ini siapa tahu wakif yang pernah dia prospek mendapatkan laporan, ucapan terima kasih, kemudian ada gambar ya, ada media pendukung tentang progres pembangunan pondok dan merasa terpanggil, mempunyai rezeki, bisa saja kan kemudian nanti menghubungi Pak Agus lagi, karena nanti di dalam pesan itu kan akan diarahkan ke petugas wakaf yang sebelumnya memprospek wakif tersebut. Nah, kan enak kan gitu. Nah, kemudian di sebelah kanan ini adalah nama wakif ya, nama orang yang menyerahkan dananya untuk wakaf. Katakanlah namanya Budi. Kemudian ada panggilan. Nah, panggilan ini nanti silahkan diisi bebas ya, asal diisi ya. Nanti tidak wajib. Ini yang wajib saya kasih tanda hijau. Kemudian alamatnya tidak perlu komplit ya, cukup kuota ya, karena nanti juga akan memenuhi kuota space pesan di WA atau SMS. Kemudian nomor HP, ini yang sangat penting sekali, karena kemarin kebanyakan tidak melengkapi ini, jadi ada sedikit PR, dihubungi kembali atau dicari informasi nomor HP wakif tersebut, begitu ya. Kemudian total wakafnya berapa, ya katakanlah mungkin wakif ini sudah berwakaf lebih dari 1 kali, ada yang 2 kali, 3 kali, begitu. Nah, dari sekian kali dia berwakaf itu berapa total wakafnya. Kemudian nominal wakif terkini. Ini sifatnya sunnah ya, sunnah itu nanti bisa dikondisikan mau diberi informasi seperti ini atau tidak. Tapi ini tetap kalau sebaiknya tetap disampaikan sehingga valid gitu kan, dana yang dikeluarkan berapa, ternyata dilaporkan sama. Kemudian tanggal terakhir berwakaf ya, ini juga sifatnya mengingatkan, ternyata saya cukup lama ya terakhir berwakaf begitu, kemudian siapa tahu tersentuh hatinya dan kemudian bergerak untuk berwakaf kembali. Nah, di sini ada nama penerima pahala wakaf, tapi ini kata dari ketua tim tidak usah diisi, tidak apa-apa begitu ya, diisi sebarang atau bagaimana gitu ya.
Nanti di pesan itu nanti bisa kita kondisikan, kita sederhanakan. Nah, kalau di sini sudah selesai, berarti kan nanti di sini banyak sekali ini, katakanlah yang namanya Agus ini dia mendapatkan wakif katakanlah 20 begitu ya. Ya berarti di sini ada nama Budi, ini nama kayak Budi mungkin siapa begitu, ada 20 begitu. Karena nanti akan terkirim ke nomor HP yang berbeda-beda. Nah, kalau sudah ini tinggal disimpan. Nah, kemudian kita masuk ke sini lagi, kita lakukan impor. Kita cari tadi template import wakif jeraka ya, ini contoh saja. Kemudian kita impor. Ditunggu beberapa saat sampai sistem berhasil melakukan impor data. Nah, seperti ini. Nah, nanti silahkan dipilih mana yang akan di-broadcast duluan ya. Apakah wakifnya atau pencari wakif ya, atau petugas wakaf ya. Katakanlah kalau broadcast wakif ya tinggal dikirim saja begitu kan. Berarti nanti kalau broadcast wakif berarti yang terkirim adalah yang di sisi sini begitu ya. Yang sini tidak terkirim ya, karena kan terpisah. Ini terkirim di sini. Katakanlah ini Pak Agus ada 20 wakif begitu. Berarti ada 20 wakif di bawah prospekannya Pak Agus, nanti terkirim pesan semua, ucapan terima kasih, kemudian data ya, data dari nominal yang pernah diwakafkan ya, kemudian ada gambar foto-foto tentang perkembangan pembangunan Ponpes. Nah, kalau yang di broadcast pencari wakif berarti nanti terkirimnya ke petugas wakaf ya. Jadi ini bisa dikerjakan, ini di broadcast dulu terus baru ini, begitu kan nanti sistem akan membroadcast secara berkesinambungan begitu. Ini katakanlah di broadcast wakif gitu ya, kirim semua begitu, oke ya. Setelah itu gantian ini kirim semua, oke. Nah, kita tinggal ngecek di broadcast terkirim. Nah ini ya, pending. Nah ini tinggal dikirim semua pesan gitu kan. Ya kirim gitu umpama. Oke, kita kembali. Nah, ini sudah terkirim semua tadi pesan untuk Jariah SKG, begitu juga untuk wakif begitu. Semoga bermanfaat, dan jika ada hal yang ditanyakan bisa komunikasi lewat grup WA ya, supaya pertanyaan Anda dan jawaban saya itu nanti bisa mewakili pertanyaan dari yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.